Ada momen tertentu yang terasa seperti batas. Bukan batas yang dramatis. Tidak ada tangisan, tidak ada keputusan besar, tidak ada kata-kata perpisahan. Hanya sebuah pagi biasa alarm berbunyi, kamu matikan, lalu berbaring menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, kamu tidak bisa menemukan satu alasan pun untuk bangun lebih awal dari yang seharusnya. Itu bukan rasa malas. Kamu tahu bedanya. Rasa malas itu ringan bisa didobrak dengan kopi, dengan musik, dengan sedikit tekanan dari tenggat waktu. Tapi yang kamu rasakan pagi itu berbeda, lebih berat. Seperti gravitasi yang tiba-tiba berlipat ganda hanya di tempat tidurmu. Namanya Arif. 31 tahun. Punya pekerjaan yang cukup baik, apartemen yang cukup nyaman, kehidupan yang dari luar terlihat cukup berhasil. Tapi cukup adalah kata yang paling berbahaya yang pernah ada. Karena cukup tidak pernah terasa seperti tujuan. Cukup hanya terasa seperti berhenti sejenak di pinggir jalan, menunggu sesuatu yang tidak kamu tahu namanya. 2 tahun sebelumnya, Arif adalah orang yang berbeda. Atau setidaknya, dia pikir begitu. Dia bangun jam 5 pagi. Olahraga 30 menit. Podcast tentang produktivitas saat sarapan. Planner yang penuh dengan target mingguan, bulanan, tahunan. Dia membaca buku tentang kebiasaan, tentang pola pikir, tentang cara menjadi versi terbaik diri sendiri. Dia mengikuti kursus online, menyelesaikan beberapa, memulai lebih banyak. Dari luar, dia terlihat seperti seseorang yang sedang bergerak. Tapi kemana? Dia tidak pernah benar-benar menjawab pertanyaan itu. Dan anehnya, tidak ada yang bertanya. Teman-temannya kagum dengan disiplinnya. Atasannya menghargai produktivitasnya. Ibunya senang melihatnya, serius menjalani hidup. Jadi dia terus berlari. Sampai suatu hari, kaki-kakinya berhenti. Bukan karena lelah, tapi karena dia sadar untuk pertama kalinya dengan sangat gamblang bahwa selama ini dia berlari di atas treadmill. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti kabut. Arif masih pergi kerja. Masih menyelesaikan tugasnya. Masih membalas pesan tepat waktu. Tapi ada sesuatu yang hilang dari semua, itu semacam nyala api kecil yang dulu selalu ada di balik setiap tindakannya. Sekarang yang tersisa hanya gerak tubuh tanpa jiwa. Rutinitas tanpa resonansi. Dia mencoba berbagai cara. Dia membeli jurnal baru yang mahal, yang sampulnya terasa berat dan serius di tangan. Dia menulis tujuan-tujuan baru. Dia membuat vision board. Dia menonton video motivasi. 1 jam, 2 jam. Sampai algoritma membawanya ke video tentang seorang pria berusia 40 tahun yang meninggalkan kariernya untuk berternak lebah di pedesaan dan terlihat bahagia sekali. Dan Arif merasa kosong. Bukan karena iri, tapi karena bahkan setelah menonton cerita yang secara teori menginspirasi itu, dia masih tidak tahu apa yang dia inginkan. Orang itu tahu dia ingin beternak lebah. Orang lain tahu mereka ingin menjadi musisi, atau pengusaha, atau pelukis. Semua orang seperti memiliki sesuatu yang jelas, sesuatu yang menarik mereka ke depan seperti magnet. Arif tidak punya magnet. Atau begitulah yang dia pikirkan. Bulan ketiga dalam kabut itu, dia bertemu dengan Rini. Bukan secara romantis, Rini adalah konselor karier yang kantornya kebetulan satu gedung dengan tempat Arif bekerja. Mereka bertemu di antrian lift, lalu entah bagaimana terlibat percakapan tentang kopi yang terlalu manis dari vending machine di lantai 4. Lalu tentang pekerjaan. Lalu tentang sesuatu yang lebih dalam. Ini tidak seperti orang-orang yang biasanya Arif ceritakan masalahnya. Dia tidak langsung memberikan solusi. Dia tidak bilang, kamu harus coba ikut retreat mindfulness, atau coba bikin list hal yang kamu syukuri setiap pagi. Dia hanya mendengarkan. Dan sesekali bertanya. Satu pertanyaan yang Rini ajukan terasa seperti paku yang menancap di dinding. Arif, kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu bukan karena produktif, bukan karena berguna, bukan karena seseorang akan terkesan, tapi hanya karena kamu genuinely ingin melakukannya? Arif membuka mulut untuk menjawab, dan tidak ada kata yang keluar. Dia duduk dalam diam itu cukup lama. Mencari-cari ingatan. Bukan ingatan tentang pencapaian itu banyak.
tapi ingatan tentang momen di mana dia melakukan sesuatu semata-mata karena itu terasa benar untuk dirinya sendiri, bukan untuk citra dirinya, bukan untuk validasi, bukan untuk menambah baris di resume kehidupannya. Dia tidak menemukan apa-apa yang baru. Yang dia temukan justru ingatan lama. Sangat lama. Dia ingat waktu SMA. Ada satu periode pendek di mana dia suka sekali menggambar peta. Bukan peta yang fungsional, bukan peta jalan atau peta geografi. Tapi peta tempat-tempat yang tidak ada. Kota-kota imajiner dengan nama-nama yang dia ciptakan sendiri. Dia menghabiskan jam-jam panjang di atas kertas milimeter, menggambar jalan, sungai, perbatasan, pelabuhan. Membayangkan siapa yang tinggal di sana, bagaimana mereka hidup, apa yang mereka percayai. Tidak ada yang tahu tentang hobi aneh itu. Dia sembunyikan karena terasa tidak berguna, tidak keren, tidak bisa dimasukkan ke kolom, kegiatan ekstrakurikuler, di formulir apapun. Lalu ujian nasional datang. Lalu kuliah. Lalu kerja. Dan peta-peta itu terlipat ke dalam laci ingatan yang sudah lama tidak dibuka. Arif menceritakan ini kepada Rini dengan nada yang hampir meminta maaf, seolah-olah dia takut cerita itu terlalu kecil, terlalu tidak relevan. Rini tersenyum. Kamu tidak kehilangan motivasi, katanya pelan. Kamu kehilangan arah. Kalimat itu terdengar sederhana. Terlalu sederhana, bahkan. Tapi sesuatu di dalam dada Arif bergeser. Karena selama ini, dia sudah mencoba semua cara untuk mendapatkan motivasi kembali, seolah motivasi adalah benda yang bisa dicuri, yang bisa dibeli, yang bisa dipinjam dari video YouTube atau buku self-help edisi terbaru. Dia berlomba mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dia hilangkan. Yang hilang bukan energinya. Yang hilang adalah alasan energi itu harus pergi kemana. Bedanya kecil di permukaan, tapi dalamnya bedanya segalanya. Motivasi tanpa arah itu seperti mobil dengan tangki penuh, tapi tanpa kemudi bergerak cepat, menghabiskan banyak bahan bakar, dan akhirnya menabrak sesuatu atau berhenti, karena bensin habis tanpa pernah sampai dimanapun yang berarti. Arif telah mengisi tangkinya berkali-kali. Podcast, buku, ritual pagi, planner, kursus online. Tangkinya tidak pernah benar-benar kosong. Tapi dia tidak punya kemudi, tidak punya peta. Dan ironi terbesar paling menyesakan baru terasa sekarang. Dia punya peta. Dia selalu punya peta. Hanya saja, bertahun-tahun lalu, dia memutuskan peta itu tidak cukup serius untuk dibawa ke perjalanan nyata. Ini bukan cerita tentang seorang pria yang kemudian berhenti kerja dan mulai menggambar peta untuk hidup. Hidup jarang sesederhana itu. Yang terjadi jauh lebih diam dan jauh lebih dalam. Arif mulai membuka kembali laci itu. Tidak secara dramatis, tidak dengan pengumuman besar atau perubahan total. Hanya dengan membeli satu buku catatan kosong. Lalu satu malam, setelah semua notifikasi dimatikan, dia mulai menggambar. Bukan peta yang sempurna. Tangannya kaku karena sudah terlalu lama tidak melakukannya. Garisnya tidak rapi, proporsinya aneh. Tapi ada sesuatu yang terjadi di situ, sesuatu yang sangat kecil tapi sangat nyata. Semacam perasaan yang hanya bisa digambarkan sebagai, ini aku. Bukan versi aku yang produktif. Bukan versi aku yang impresif. Hanya aku, dengan kertas dan pensil, melakukan sesuatu yang tidak berguna untuk siapapun, kecuali diriku sendiri. Dan dari titik yang sangat kecil itu, sesuatu mulai tumbuh. Bukan semangat yang meledak-ledak. Bukan epifani yang mengubah segalanya dalam semalam. Hanya semacam kejelasan yang perlahan mengkristal tentang pekerjaan mana yang terasa benar. Tentang proyek mana yang layak diberi energi. Tentang orang-orang mana yang membuat dia merasa hidup versus orang-orang yang hanya membuat dia merasa sibuk. Arah bukan sesuatu yang ditemukan secara dramatis. Arah adalah sesuatu yang diingat. Mungkin kamu pernah merasakan hal yang sama. Bukan kehabisan semangat, tapi semangat yang tidak tahu harus pergi kemana. Seperti baterai penuh tapi layarnya gelap. Seperti sudah belajar cara berlayar, tapi tidak punya pulau tujuan. Dan kamu mengira masalahnya ada di kamu. Bahwa kamu terlalu lemah, terlalu malas, terlalu tidak disiplin. Kamu minum lebih banyak kopi, kamu bangun lebih pagi, kamu membuat jadwal yang lebih ketat.
Tapi masalahnya tidak pernah di situ. Masalahnya adalah, kamu sudah terlalu lama mendengar suara orang lain tentang apa yang seharusnya kamu inginkan, sampai suaramu sendiri yang kecil, yang mungkin terasa tidak penting, yang mungkin bicara tentang hal-hal yang tidak ada di daftar impian, kebanyakan orang tidak bisa lagi kamu dengar. Bukan karena suara itu hilang, tapi karena kamu memutuskan suatu hari yang entah kapan, bahwa suara itu tidak cukup serius untuk didengarkan. Ada pertanyaan yang lebih berguna dari, bagaimana caraku mendapatkan motivasi kembali? Pertanyaan itu adalah, kemana sebenarnya aku ingin pergi? Bukan kemana yang terlihat bagus di mata orang lain. Bukan kemana yang akan membuat CV-mu menarik. Bukan kemana yang akan membuat orang tua atau pasanganmu merasa tenang. Tapi kemana yang, kalau kamu jujur pada dirimu sendiri di keheningan yang paling dalam terasa seperti pulang? Jawabannya mungkin tidak besar. Mungkin terasa terlalu kecil untuk dijadikan tujuan hidup. Mungkin terasa aneh, atau tidak populer, atau tidak bisa dimonetisasi. Tapi itu milikmu. Dan sesuatu yang benar-benar milikmu sekecil apapun akan selalu menghasilkan lebih banyak energi daripada sesuatu yang besar tapi dipinjam dari orang lain. Arif masih bekerja di tempat yang sama. Tapi sesuatu telah berubah dalam cara dia menjalaninya. Bukan karena dia menemukan passion yang menggelegar atau tujuan hidup yang megah, tapi karena dia berhenti mencari motivasi dan mulai mencari arah. Peta-peta itu masih ada di buku catatan di laci mejanya. Kadang dia buka saat makan siang, kadang hanya dilihat sebentar, lalu ditutup lagi. Tapi hanya keberadaannya terasa seperti jangkar. Sesuatu yang mengingatkannya. Ada bagian dari dirinya yang tidak tergantung pada seberapa produktif hari ini. Tidak tergantung pada berapa banyak yang sudah dicapai. Tidak tergantung pada apakah minggu ini berjalan baik atau buruk. Bagian itu selalu ada. Dan selama dia tahu itu ada, dia tidak pernah benar-benar tersesat. Kalau kamu sedang mendengar dan sesuatu di dalamnya terasa familiar, percayalah, bukan motivasimu yang bermasalah. Kamu tidak rusak. Kamu hanya belum berbalik ke arah yang benar. Dan arah itu tidak jauh. Tidak tersembunyi di balik seminar mahal, tidak ada di halaman terakhir buku self-help yang belum kamu selesaikan. Ia ada di suatu ingatan yang mungkin sudah lama tidak kamu kunjungi, sesuatu yang pernah terasa hidup sebelum dunia mengajarimu untuk mempertanyakan nilainya. Kembali ke sana. Bukan sebagai pelarian, bukan sebagai pengganti ambisi, tapi sebagai titik awal yang jujur. Dari situ, dari kejujuran itu, segalanya bisa mulai bergerak lagi.